Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdaadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah sahabat-sahabat MK pagi semua, saat ini kita berada di manakah? Di Eko Pesantren 3. Lihat tulisannya ya, Eko 3 ya. Eko teh bukan berarti hanya dari Jawa. Kalau di Jawa namanya Mas Eko ya. Kalau di sini AA Eko gitu ya. Baik sahabat-sahabat MK pagi semua, saat ini saya berada di kawasan Eko Pesantren 3 Darul Tauhid Kabupaten Kristian. Punten, Kang di MK TV kira-kira suara saya feedback ya Kang? Punten. Di IG punten feedback ya punten. Di IG atau di YouTube punten. Wajar kan? Wajar. Baik. Aman ya? Aman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak semua, pada pagi hari ini kita mulai yuk dengan syukur. Sahabat-sahabat semua, siapa yang tadi pagi bangun tidur langsung ke kamar mandi? Ada? Ada ibu bapak bener yang lagi lihat di TV? Bener? Ada nggak yang tadi pagi langsung ke kamar mandi? Ada ya? Nah, apa yang kau lakukan Erik di kamar mandi tadi? Bener? Apa yang dilakukan Apa yang dilakukan Erik? Hajat. Ada lokasi hajat, ada tempat buang hajat. Berdekatan nggak lokasi hajat dengan tempat buang hajat? Di lokasi hajat ada tempat buang hajat, gitu ya. Kira-kira kalau dibuang itu ikhlas nggak? Ikhlas. Ikhlas ya. Kalau nggak bisa dibuang seminggu gimana? 2 hari yang lalu di kamar operasi dilakukan operasi bedah perut karena sudah 8 hari tidak bisa buang air besar. Sudah berapa hari? Sudah 8 hari tidak buang air besar. Nah, ketika kita menganggap buang air besar itu adalah suatu hal yang biasa, biasanya bisa besok pagi-pagi, biasanya juga lancar buang air besar, biasanya juga tiap pagi setor ke toilet di ATM gitu ya. Biasanya juga tiap hari kita bisa buang air besar. Ketika kita menganggap itu suatu hal yang biasa, maka jarang tuh kita berterima kasih. Kapan kita berterima kasih? Tatkala kita menyaksikan betapa menderitanya orang 3 hari nggak bisa buang air besar, perut kembung, kemudian rasa tidak enak, kemudian juga nafsu makan hilang, nyeri terus di seluruh perut. Kenapa? Macet. Ketika orang diingatkan, ketika nikmat itu dikurangi, atau bahkan ketika nikmat itu dicabut, itulah rasa syukur yang terendah. Jadi Bapak Ibu semua, bagaimana kalau begitu supaya kita syukurnya itu tingkat tinggi? Bersyukurlah ketika nikmat itu dalam genggaman. Iya dong, kalau nikmat lagi ada, kita nggak ingat bahwa kita itu dikasih. Kalau nikmat itu lagi sedang OTW, begitu ya, kita nggak nyadar bahwa kita sedang diberi. Itu problemnya. Dan banyaknya kita tidak bersyukur itu bukan nikmatnya yang tidak ada. Kurangnya kita bersyukur bukan berarti nikmatnya itu nggak banyak. Kurangnya bersyukur kita itu lantaran kita tidak merasa diberi. Nah kalau kita nggak merasa diberi, ya seberapa banyak pun kita nggak akan mengucapkan terima kasih. Coba perjalanan tadi dari Al-Ghifari ke Eko 3. Tadi pada napas nggak? Pada napas ya. Anginnya dihirup kemudian dikeluarkan lagi. Kalau kita nggak merasa itu dikasih sepanjang perjalanan dari Al-Ghifari ke sini, kita syukur nggak atas napas barusan? Jujur barusan? Belum ya? Sama saya juga. Kenapa? Karena tidak merasa dikasih. Pertanyaannya, sepanjang perjalanan tadi kita dikasih oksigen nggak?
Yakin? Yakin. Tadi paru-parunya ngembang nggak? Ngehirup udara? Yakin? Mengeluarkan udara enggak? Mengeluarkan udara. Yakin? Pertanyaannya, jika perjalanan tadi dipompa hidung dan mulut, gimana rasanya? Enggak. Apakah masih seger kayak gini? Enggak. Karena dari perjalanan tadi yang pendek aja ke sini tidak merasa dikasih, kan kita nggak berterima kasih. Padahal kita tahu bahwa kita itu kalau dipikir-pikir mah bahwa kita itu diberi kan? Yakin diberi udara tadi kan? Yakin kan? Yakin kalau udara itu Allah tutup, yakin kita menderita. Yakin kita menderita. Jadi Bapak Ibu semua, salah satu problem terbesar ketika Allah mengingatkan kepada kita qalilam ma tashkurun, sedikit manusia itu yang bersyukur. Di antara penyebabnya adalah kita tidak merasa diberi. Iya kan? Contoh, sepanjang perjalanan tadi dari Masjid Al-Ghifari ke Eko 3, semua matanya bisa melihat nggak? Bisa melihatnya, melihat kiri kanan, melihat lampu, kemudian melihat pemandangan tuh di bawah kota Cirebon, kota Brebes, kota Tegal, melihat, oke. Ketika melihat, apakah itu adalah sebuah nikmat? Ngerasa nggak kita barusan dikasih nikmat itu? Karena anggap kita suatu hal yang biasa, suatu hal yang lumrah, suatu hal yang wajar, maka jarang kita berterima kasih. Ketika kita menganggap pemberian apapun Ibu, Bapak semua, menganggap suatu hal yang biasa, pemberian sehebat apapun akan dianggap biasa-biasa dan wajar. Ketika kita menganggap suatu hal yang wajar dan biasa-biasa, maka terima kasihnya pun kadang-kadang. Padahal betapa orang saat ini, Bu, Bapak, punten semua, saat ini mungkin lagi berharap-harap cemas. Yang tadinya kita bisa melihat, yang tadinya mungkin kita bisa lihat lampu-lampu tuh di belakangnya, Bu, adik-adik semua. Yang tadinya kita bisa berinteraksi dengan teman dengan gampang, kenapa? Karena kita melihat. Dengan tadinya kita bisa buka pintu mobilnya dengan mudah, kenapa? Karena kita melihat. Tadi naik tangga kan? Mudah itu, kenapa? Di antaranya karena kita bisa melihat. Pada saat bersamaan, saat kita merasakan nikmat penglihatan itu yang biasa-biasa saja, siapa tahu nikmat penglihatan itu adalah harapan terbesar bagi mereka yang sedang nunggu operasi mata karena katarak, yang matanya buram, yang matanya nggak bisa melihat, berharap dia melihat secercah cahaya setelah operasi pagi ini. Jadi suatu hal yang biasa Ibu Bapak semua, boleh jadi itu adalah harapan terbesar bagi mereka yang sekarang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa melihat karena lensa matanya itu keruh. Sementara kita yang melihat Ibu Bapak semua, punten ya, dari tadi perjalanan sampai sekarang, Masya Allah, pemandangan begitu indah, tapi subhanallah lupa tuh. Jadi Ibu Bapak semua, salah satu penyebab kenapa manusia itu kurang bersyukur lantaran tidak merasa dikasih. Ya kan? Ketika kita merasa dikasih, ya Allah, alhamdulillah bisa jalan kaki, bisa naik tangga, bisa tuh naik mobil, bisa kita itu turun dari bukit ke Masjid Eko 3 ini. Ketika kita bisa berjalan, Ibu Bapak semua, berapa ratus otot yang terlibat ketika kita melangkahkan satu langkah kaki saja? Berapa miliar sel otot yang terlibat ketika kita satu langkah ke depan? Berapa juta sel saraf yang terlibat mengendalikan agar otot bekerja sama, kaki kanan, kaki kiri, sehingga tidak maju bersamaan, mengelola agar tulang-tulang itu ritmis dengan otak, agar langkah kaki kita itu sesuai dengan apa yang dituju. Kaki kanan pengen ke belakang, kaki kiri juga pengen ke belakang, ikutnya kan enggak ritmis. Ketika kita bisa berjalan seperti itu, Ibu Bapak semua, ketika kita menganggap itu adalah suatu hal yang biasa,
maka kita jarang bersyukur. Padahal betapa banyak orang-orang yang saat ini mendapatkan bisa menggerakkan kaki, bisa menggerakkan tungkai, bisa menggerakkan paha, karena pada saat ini mengalami serangan stroke. Boleh jadi bisa jalan itu menurut kita mah biasa, tapi yang sekarang sedang berbaring bertahun-tahun stroke nggak bisa menggerakkan kaki, itu adalah harapan yang luar biasa Bapak Ibu semua. Jadi sahabat-sahabat semua, menu MK pagi ya, setiap pagi adalah merenungi nikmat yang Allah berikan, merenungi dengan hati, isi di kepala itu dengan data, bahwa penglihatan ternyata prosesnya itu tidak sederhana, bahwa melangkah ternyata melibatkan ribuan miliaran sel. Bahkan ketika kita Bapak semua menghirup udara, ternyata Allah melibatkan 500 sampai 700 miliar alveoli untuk menangkap oksigen yang baru saja. Ketika ilmu itu ada di kepala, data-data itu melengkapi bagaimana Allah memberikan keajaiban, bagaimana Allah itu memberikan sesuatu yang luar biasa. Data dengan ilmu makin banyak, penuh dengan hati, di sanalah syukur terdalam, di sanalah vitamin S dosis tinggi. Ya kalau ilmunya terbatas mah kita bisa melangkah, ya kaki kanan ke belakang, kaki kiri ke depan, udah sampai gitu aja, syukurnya nggak akan mendalam. Tapi ketika kita diisi, ketika satu langkah saja ternyata ada lebih dari 100 otot terlibat, ada miliaran sel otot yang bergerak ritmis pada saat itu, ada jutaan sel saraf yang mengendalikan, ada kendali di otak yang menunjukkan langkah itu harus kemana. Semua itu berjalan sepersekian milidetik. Ketika kita tahu tentang ilmunya, maka syukurnya pun bukan biasa-biasa saja. Ya Allah, ternyata untuk melangkah itu demikian rumitnya kalau kita lihat dari segi fisiologi. Ya Allah, ternyata untuk melangkah itu tidak demikian sederhana. Ada sistem kendali, ada tujuannya, ada yang menggerakkannya, ada yang mengkontrasikan otot bicep, otot gastrocnemius, otot di daerah femur, begitu ya, otot hamstring. Semua itu ritmis, semua itu dalam kendali. Andai kata satu otot misalnya, saya mau santuy aja kan, baru aja sholat, saya makan istirahat, atau diceplak. Otot di daerah kaki kanan, saya mau istirahat dulu, atau kakinya digusur. Jadi ibu bapak semua, ketika kita punya ilmu tentang bagaimana Allah menciptakan tubuh ini dan Allah menggerakkan dan Allah mengaktifkan tubuh kita ini, makin banyak ilmu tentang tubuh kita ini, maka ketika kita melakukan perenungan, syukurnya pun lebih dahsyat. Bayangkan kalau pengetahuan kita tentang tubuh kita ini ya masih setara dengan taman kanak-kanak. Apa tentang tubuh kita? Pengetahuan tubuh kita tentang kanak-kanak apa? Waktu kanak-kanak kita tahunya kepala, pundak, lutut kaki gitu ya. Baru bersyukur ketika lututnya nyeri, baru bersyukur ketika pundaknya nyeri. Ketika kita mengatakan kepala, maka harusnya kita naik atau ilmunya levelnya, bahwa di kepala ternyata ada suatu organ yang mengkonsumsi 20% oksigen yang kita hirup, 20% energi yang kita hirup. Bahwa di dalam kepala itu ternyata ada sistem kendali yang mampu mengelola seluruh otot yang ada dalam tubuh. Ketika TK kita belajar kepala, pundak, lutut, kaki, atau SMA naik, di kepala ada otak, kepala ada otak kanan, ada otak kiri, ada media oblongata. Di otak ada sistem yang disebut dengan sistem limbik. Bagaimana hubungan antara emosi, antara aspek psikis, aspek hati dengan aspek fisik.
Jadi ketika ilmu tentang tubuh indah kita dalami, maka data di otak itu akan bertambah, syukurnya pun akan lebih bertambah. Tapi ketika kita hanya bentar kepala, pundak, lutut, kaki, ya sudah itulah. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada pelajaran-pelajaran yang berharga, yang kalau kita pelajari itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Betapa rumitnya ciptaan Allah, betapa Allah itu sayang kepada kita. Yang rumit-rumit nggak usah kita urus. Contoh begini, Kang Erik, mana perut Kang Erik? Oke, itu perutnya masih di sana ya. Kemarin di sana, sekarang di sana juga ya. Nah, di perut Kang Erik itu percaya bahwa di dalamnya itu ada asam lambung? Percaya, oke, ada asam lambung. Kira-kira kemarin asam lambung itu diproduksi berapa mili ya? Nggak tahu ya. Neng tahu nggak asam lambung? Di perut Neng ada asam lambung? Yakin? Ya. Kemarin sore diproduksi berapa mili? Nggak tahu. Saya juga sama nggak tahu. Allah menurunkan kepada kita sistem yang mengatur bagaimana asam lambung dikeluarkan antara 750 untuk cairan lambungnya 750 sampai 1500 cc per 24 jam. Tidak berlebihan. Kalau dikeluarkan misalnya 10 liter, jadi keluar kayak galon kayak gitu ya. Enggak berlebihan. Air liur Allah produksi. Berapa air liur diproduksi kemarin? Berapa cc? 20 cc sampai 130 cc. Bahkan kalau misalnya kita sedang habitat makanan sesuatu bisa keluar tuh per 24 jam itu 500 cc sampai ditelan. Ya, andai kata misalnya kebalik, produksi asam lambung sekarang ternyata kodenya error. Ya, kembali dengan produksi air liur. Air liur di sini mengalir sampai jauh, gitu ya, menetes di mana-mana, gitu ya, kan horor, gitu ya. Ternyata itu pengaturan air liur, pengaturan pankreas, pengaturan pengeluaran yang dilakukan oleh lambung, pengaturan pengeluaran getah yang disebut dengan bilirubin. Itu ternyata sangat presisi. Allah atur semuanya tuh, nggak ada yang ketukar. Pertukaran antara oksigen dengan CO2 yang ada di paru-paru kita. Bagaimana ketika oksigen itu masuk lewat berbagai macam jalur, kemudian sampailah di ujung jalan kenangan itu namanya alveoli. Ketika di alveoli itu maka akan masuk tuh ke pembuluh darah. Nggak masuk begitu aja. Ada sistem tekanan. Ada sistem tekanan PO2 dan PCO2 yang ada di sana. Afinitas terhadap sel darah merah. Di alveoli afinitas terhadap oksigen itu lebih tinggi pada darah merah sehingga darah merah itu tersedot nempel di eritrosit di sel darah merah. Afinitas CO2 itu lebih rendah sehingga CO2 dilepaskan di alveoli, ya, oksigen ditangkap. Apakah kita itu berpikir tiap hari, ya Allah, saya oksigen belum ditangkap berapa ya? Yang kemarin oksigen masuk 3 liter, yang ketangkap cuma 3 cc. Apakah seperti itu? Yang rumit-rumit itu udah Allah bereskan, Ibu. Kita main tinggal gampang-gampangnya aja. Makan, minum, melesek. Makan, minum, tidur. Padahal di balik itu mekanisme yang luar biasa. Jadi sahabat-sahabat yang dibagi semua, mari kita tingkatkan vitamin S dosis tinggi dengan cara apa? Dengan cara mengisi data di otak sebanyak-banyaknya tentang tubuh kita ini, melakukan perenungan sedalam-dalamnya dengan hati. Di sanalah ada rasa syukur terbesar. Andai kata pengetahuan kita hanya masih kepala, pundak, lutut, kaki, kemudian naik sedikit, mata saya 2, hidung saya 1, mulut saya juga nggak hafal ya, pokoknya ujung-ujungnya tidak berhenti makan aja lah, naik dikit, kan pelajarannya itu. Coba kaitkan kata AA berkali-kali ya, bahwa pupuk iman adalah ilmu. Bagaimana kita ilmunya hanya terbatas,
ingin imannya naik, buku iman itu adalah ilmu. Nah, itu pembukaannya. Pembukaannya banyak banget, setengah jam. Jadi ibu bapak semua, ya saya mah senang sekali berbicara masalah syukur teh, senang banget. Ketika saya menyusun buku itu vitamin S dosis tinggi, gitu ya. Vitamin S apa nih? Vitamin S itu vitamin yang paling dingin. Gak ada vitamin lain, vitamin A nggak dingin, B nggak dingin, B nggak dingin. Yang dingin adalah vitamin S. Nah, pakai S, kira-kira lebih dingin nggak? Dingin. Kita lihat. Aduh, kata apa ini sia-sia banyak yang bersama. Nah, kalau ada jemaah gini kita suka gitu kan. Sifat-sifat candanya suka keluar. Baik, kita lanjut ibu bapak semua. Pada hari ini kita akan membahas sebuah fenomena yang jarang dikaji sebagai titik temu antara sunnah dan sains kedokteran. Ibu bapak semua, memang tantangannya itu tinggi ketika kita mempertemukan antara sains dan sunnah. Kenapa sains dan sunnah ini titik temunya itu sulit untuk ditemukan? Sebetulnya bukan sulitnya. Ikhtiarnya mau enggak kita mengupayakan ada titik temu itu. Titik temu itu bukan cocokologi, bukan mencocokkan antara ayat, antara hadis dengan penelitian, bukan. Tapi kita telusuri dari mulai epistemologinya. Oke. Nah, salah satu yang kita pelajari di MK pagi ini, ibu bapak semua, adalah bagaimana kita mengupayakan menjadi mukmin yang kuat. Hadisnya di mana nih? Wah, selamat Isarum Kang Asep. Alhamdulillah. Apa saya melana Kang Asep? Ya, jadi di sini ada dua Asep, dua A. Ada juga ada Asep Eri, ada Asep yang lainnya. Asep Cece, Asep siapa lagi? Asep Wahyu, gitu ya. Masya Allah. Ya enggak, kita lanjut ibu bapak semua. Jadi titik temu antara sunnah dan sains itu adalah salah satu konsen kita ya di Darul Tauhid. Saya diamanai oleh AA untuk mempelajari kedokteran Islam gitu. Dan alhamdulillah betul saya diberi kesempatan untuk belajar gitu ya. Belajar di UIN, teman-teman UIN, alhamdulillah ini alumni-nya nih. Ada satu alumni sama saya. Sahabat. Oh, Erik di UIN oke. Oh, UIN mana? Sama tuh. SSC sekarang ya. Erik ke UIN Cirebon aja. Fakultas apa? Fakultas Dakwah. Oke. Selamat enjing ya, selamat enjing sugeng enjing teman-teman di UIN. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk sekolah di UIN mendalami tentang kedokteran Islam begitu ya. Di sana itu alhamdulillah ilmunya manfaat insyaallah. Salam takzim buat para guru di UIN. Saya jadi cepat. Video saya nge-like kan betul. Video saya nge-like kan betul. Ada? Aman? Baik, kita lanjut ibu bapak semua. Nah, di dunia ini ibu bapak semua, di alam dunia ini, siapa yang sekarang masih hidup di dunia? Siapa? Lang Wahyu masih di dunia? Ya, di dunia ini atau dunia lain? Bukan, masih di dunia ini sama-sama ya. Di dunia ini kita masih berhadapan dengan 3 penyakit yang menjadi secara syariat itu ada leading cause of the death. Apa nih? Leading cause of the death. Jadi syariatnya penyakit ini adalah penyebab kematian terbanyak. Syariatnya. Hakikatnya pada Israel aja udah OTW nengnya. Di sini ada Israel yang OTW. Udah luak dia Kak. Jadi syariatnya 3 penyakit terbesar yang menyebabkan kematian. Perkara hidup atau mati mah bukan urusan kita. Perkara kita datang dicabut nyawanya bukan urusan kita. Tapi perkara bahwa kita harus sehat,
perkara bahwa kita mukmin harus kuat adalah itu ibadah. Kan biar dicintai oleh Allah. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah. Artinya Bapak Ibu semua, siapa sih yang gak ingin dicintai oleh Allah? Ketika kita dikatakan bahwa mukmin yang kuat adalah lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, walaupun pada keduanya ada kebaikan, berarti Allah lebih mencintai sesuatu, ya, seseorang yang mempunyai kekuatan. Dan kita juga dicontohkan oleh siapa? Oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau saja misalnya saat ini dunia dihadapkan dengan penyakit stroke, dengan penyakit hipertensi, dengan penyakit jantung, kalau kita lihat dari berbagai macam hadis, nggak ada satupun riwayat yang mengatakan ketika Rasulullah SAW sedang berdiskusi dengan para sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah memegang dada kiri karena merasakan nyeri. Nggak ada. Ketika Rasulullah SAW sedang berkuda, tiba-tiba Rasulullah terdiam. Kenapa? Karena nyeri kepala, karena hipertensi. Nggak ada, Pak. Ketika Rasulullah SAW sedang melakukan perang, tiba-tiba Rasulullah terhenti sejenak langkahnya. Kenapa? Karena rematik. Nggak ada, Pak. Jadi boleh dikatakan ibu bapak semua, kalau kita telusuri sehatnya baginda Rasulullah, nggak ada satupun yang menunjukkan gejala-gejala. Gejala hipertensi, gejala stroke, gejala penyakit-penyakit kronis, nggak ada satupun. Artinya kehidupan Rasulullah SAW bisa di-tracking agar manusia pada saat ini bisa terhindar dari penyakit-penyakit kronis. Pertanyaannya, nih, untuk menghindari penyakit kronis segitu banyak, kan agak susah. Penyakit kronis kan namanya, coba, 1, jantung, 2, ginjal, 3, diabetes, 4 apa lagi? Penyakit-penyakit kronis. Paru-paru, 5 apa lagi? Kanker. Wah, para penderita apa? Bukan. Enggak, maksudnya para pengetahuan ya. Ada yang mau? Kang Erik milih naon? Kang Asep milih naon? Nggak ada yang milih. Atau gimana nanti dokter pada nganggur? Ngelamun aja gitu? Enggak, bukan begitu ya. Jadi sahabat-sahabat semua, kita kembali pada data leading cause of the death, penyebab kematian terbanyak, yaitu penyakit jantung, penyakit stroke, kemudian penyakit diabetes. Itu 3 penyakit terbanyak. Pertanyaannya Pak Bu, kenapa kok penyakit ini jumlahnya makin naik? Padahal kalau kita lihat alat pemeriksaannya makin canggih, dokter makin banyak, obat makin ngayah, kata orang Kuningan. Tapi kenapa penyakit malah nambah? Cing, bingung kan? Pemeriksaan enak harusnya dengan pemeriksaan canggih bisa ketemu tuh. Pibakaleun hipertension, pibakaleun ieu diabeteseun, pibakaleun ieu strokeun, pibakaleun ieu untuk jantungeun kayak gitu ya. Kan harusnya makin ketemu. Pemeriksaan makin canggih, rumah sakit sekarang makin banyak. Dulu rumah sakit itu Kuningan paling 3, sekarang ada 12 rumah sakit. Dulu dokter penyakit dalam satu kabupaten mungkin 1. Sekarang penyakit dalam satu kabupaten ada 8, ada 30. Kan makin obat. Dulu apotek mungkin ada 4, sekarang mungkin ada 40. Dulu obat untuk jantung hanya 3 macam, sekarang mungkin 30. Obat makin banyak, penelitian makin canggih, dokter makin banyak, rumah sakit makin banyak. Pertanyaannya, kenapa orang penderita itu presentasenya terus meningkat? Ya iya dong, kan manusianya juga jumlahnya naik. Dulu 1 miliar, sekarang 2 miliar. Oke, kalau misalnya jumlah manusianya naik, sekarang persentase penyakit di antara 2 miliar itu persentase yang menderita sama yang tidak menderita, tapi tetap itu juga naik. Artinya ibu bapak semua, bukan hanya jumlahnya tapi proporsinya juga meningkat. Kunaon ieu teh? Why? Penyakit hipertensi, penyakit jantung, penyakit stroke, kemudian penyakit serangan anu ngadadak-dadak gitu teh. Lebih baik tahu yang dadakan ya, tahu bulat ya, daripada tiba-tiba ngadadak ngelepak kayak gitu ya.
Kenapa? Nah, ketika bertanya kenapa, pada pagi hari ini kita akan bahas 1-2 penyakit yang menjadi akar. Yang menjadi akar, Neng? Bu, Pak? Yang menjadi akar 3 penyakit terbesar. Bahkan kalau saya lihat dari beberapa penelitian ya, dengan menyelesaikan 2 penyakit ini, 1/3 penyakit kronis di dunia ini akan turun. Wah, dokter mah hiperbol sekali. Kadang-kadang, mangga silakan baca di sini. Masya Allah, saya lihat dari balik kamera itu di belakang sudah ada apa kan? Sunrise. Sudah ada sunrise bukan teman sunset. Oh, sunset mah tempat layar pajak motor ya. Samsat gitu ya. Jadi ibu-ibu ngabring, mau kemana ibu-ibu? Sudah mau lihat matahari terbenam di mana tuh, di Jalan Aruji. Mau samsat itu mau ibu. Bagi bayar pajak. Nah, kita akan telusuri pada pagi ini, yaitu 2 penyakit yang menjadi akar dari 3 penyakit tersebut. Sekaligus 2 penyakit ini juga adalah penyakit kronisnya. Nah, apa itu? Kita akan bahas pada saat ini adalah 2 penyakit yang menjadi akar penyakit lainnya, itu penyakit darah tinggi dan penyakit diabetes. Dok, itu mah udah banyak dibahas, sudah bosen. Itu mah udah sering, saya juga pasti satu lagi tekanan darahnya 140 ke atas. Pasti satu lagi gua kadar gulanya di atas 200. Ketika kita hanya memikirkan angka tekanan darah, ketika kita hanya memikirkan habisnya benar, ya, hilang data sinyalnya. Punten teman-teman semua yang ada di MPTV. Acep, punten jasa tethering dengan Acep, pantasan nanti supaya zoomnya bisa masuk. Teman-teman kemana kru MPTV ada punten. Kan bisa masuk sekali, bisa masuk lagi ke MPTV punten. Bisa punten, bisa monitor MPTV. Bisa ya kan? Bisa, alhamdulillah. Namanya juga di gunung, kita harus dimaklumi ya. Kita lanjut Bapak Ibu semua. 2 penyakit besar ini, yaitu hipertensi dan diabetes, ternyata bisa menimbulkan resiko tinggi terhadap serangan stroke. Kunaon neng si bapak itu tiba-tiba ngagelegat stroke. Kunaon biasa stroke kan gaduh darah tinggi. Cuk sih daripada gaduh darah tinggi ini gak ada mobil, hipertensi Ibu Bapak semua adalah faktor risiko terbesar dan terbanyak untuk serangan jantung dan serangan stroke. Jadi kalau misalnya hipertensi ini bisa kita kelola, bisa kita perbaiki, maka serangan jantung dan stroke itu jauh-jauh akan menurun. Pertanyaannya kan udah dong. Tiap hari juga saya minum amlodipin, tiap hari juga saya minum kaptopril, ya kan? Dan tekanan darah saya dari 180 bisa turun menjadi 120. Nah, punten Ibu Bapak semua. Ini ada pemahaman yang mungkin harus kita sama-sama benahi ya. Ketika kita menganggap hipertensi adalah angka tekanan darah dan kita happy dari 180 turun menjadi 120. Ketika diabetes kita hanya menganggap kadar gula darah yang tadinya 400 menjadi 120. Ketika kita happy dengan angka-angka itu, ketika kita senang, ketika dengan dikendalikan dengan obat angka itu bisa turun, maka siap-siap penyakit itu akan terus mendampingi Ibu Bapak semua. Mau didampingi dengan diabetes? Masa nggak mau? Mau hipertensi atau darah tinggi mau. Jadi Ibu Bapak semua, nih punten. Andai kata di lantai ini ada air tergenang ya Pak Bu, andai kata di lantai ini ada air tuh, maka pekerjaannya bukan hanya kita mengeringkan lantai saja. Yang harus kita telusuri kenapa ada air itu di lantai. Ketika kita tahu bahwa tekanan darah itu tinggi, kita jangan hanya happy ketika dengan obat tekanan dari 180 menjadi 120, bukan hanya itu. Ketika kita lihat lantai penuh air,
air maka bukan hanya mengeringkan, tapi kenapa ada air di lantai itu? Kalau kita hanya mengobati diabetes, ya happy kita dengan angka dari 400 menjadi 120, ibaratnya kita ngepel. Naik lagi gulanya, makan obat, dipel lagi. Naik lagi tensinya, minum amlodipin, dipel lagi. Sampai kapan ece? Ibaratnya begini ibu bapak semua. Dok, kalau itu obat gak perlu, kata siapa? Dok, itu kan obat bikinan orang kafir, kata siapa? Ahli kimia itu datangnya dari ilmuwan muslim. Ahli kimia itu adalah ketemuan dari abad pertengahan. Abad pertengahan ketika golden age, ketika kita dulu berjaya dalam bidang kimia, dalam bidang fisiologi, dalam bidang anatomi pada abad pertengahan. Itu dasar-dasar ilmu kedokteran modern berasal dari kaum muslimin. Ya, dikembangkan, namanya juga ilmu, dikembangkan oleh siapapun. Allah ngasih ilmu kepada siapapun. Jadi ketika kita menggunakan obat, ibaratnya mobil sedang mogok, maka diderek supaya bak kita masih tetap maju. Pertanyaannya, deksa umur-umur itu mobil itu diderek, mau seterusnya mobil itu ditarik. Obat itu membantu bagaimana caranya mobil itu bisa bergerak. Mobilnya harus diperbaiki. Jadi sahabat-sahabat MG pagi semua, sahabat-sahabat MG TV, ketika kita berbicara dua penyakit kronis ini, hipertensi dan diabetes, maka punten ya, ingat pengibaratan saya. Ibarat ada air tergenang di lantai. Kita jangan hanya fokus mengeringkan air yang ada di lantai, tapi kenapa terjadi ada genangan air di sana? Paham? Ya. Karena bilangnya ini keberadaan orang, kalau maupun kerajaan. Yang kedua, Pak Bu, adik-adik semua, ketika kita air ada di lantai tergenang, kira-kira dampaknya apa? Bisa orang jalan terpleset atau jatuh. Bisa kita misalnya mau jalan kemudian kaki kita jadi basah, kemudian kemana-mana jadi kotor. Pertama, kenapa air ada di sana? Yang kedua nih, air yang tergeletak, air yang tergenang ini kira-kira akan jadi apa? Menyebabkan apa? Apa dampaknya? Ya, jadi begini. Ketika kita hanya fokus pada angka tekanan darah, kemudian juga angka gula darah, tanpa kita mengetahui kenapa itu terjadi, dan tanpa kita itu memikirkan gimana akibatnya kalau tekanan darah itu tidak terkontrol, gimana akibatnya kalau kadar gula darah itu tetap tinggi, maka siap-siap kita akan membersamai diabetes, membersamai tekanan darah itu, kita akan berjalan berdampingan seumur hidup. Ya, mau? Neng mau? Belum udah punya pendamping belum? Belum. Mau didampingi dengan dua yang tadi? Mau? Diabetes mau diabetes? Mau diabetes? Atau darah tinggi lah, darah tinggi? Enggak mau. Jadi ibu bapak semua, ini hal yang penting yang harus kita pahami bareng-bareng. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Nanti kita akan ketemu nih salah satu solusi yang disampaikan oleh Nabi SAW untuk menjadi salah satu habit beliau bagaimana yang bisa kita tiru. Oke. Kang Erik, bentar tadi saya kasih bantuan nih. Nih, saya mau bikin analogi nih, bentar. Nah ini lulusan dari UIN Cirebon. Satu alumni artinya. Iya, fakultas dakwah. Saya fakultas dakwahnya di Unpad. Ya, cepat, punten, cepeng ya. Mik, punten, cepeng. Nah, gitu ya. Ini lurus kita. 1, 2, 3. Pejamkan mata dalam hitungan ketiga. Oh, bukan ya. Enggak ini mah bukan sulap ya. Nih, andai kata ini misalnya kadar gula darah Ibu, ini adalah tekanan darah ya, Bu. Maka ada yang menyebabkan di sini. Menyebabkan gula darah naik, menyebabkan tekanan darah itu tinggi. Ya, Bu. Yang menyebabkan air itu kenapa tergenang di sana? Ya, Pak, Bu. Ya. Dan di sini ada dampaknya. Ketika gula darah tinggi itu, ketika tekanan darah tinggi itu pasti berdampak. Jadi jangan sampai kita hanya happy dengan kadar gula darah, kita tidak memikirkan bagaimana kondisi ginjal. Kita happy dengan kadar tekanan darah kita menurun, kita tidak berpikir bagaimana urium kreatinin.
Bisa dipahami. Jadi ada dua sisi ini Bu Bapak semua. Kita cari Kang Erik Bu. Ini mau salam taksim buat guru-guru di UIN. Ya. Saya itu rektor teh. Rokaan. Salam taksim Pak Rektor. Saya juga atau takzim ke rektor saya ya, yang di Unpad. Salam takzim Prof. Arif Karta Sasmita SP. Spesialis mata PhD rektor Unpad. Saya juga takzim juga ke rektor saya yang ada di mana? Erik di UGJ. Rektor UGJ sekarang siapa? Prof. Fakih. Ya, saya mau tak, walaupun aja nanya. Salam takzim juga saya buat guru besar di Yunani University. Saya nggak tahu rektornya yang sama di Beijing Institute ya. Jadi ibu bapak semua ya, ketika kita berpikir ini angka diabetes, angka gula darah, ini angka tensi, maka kita berpikir kenapa angka itu naik. Baik, kita urai satu-satu. Ibu bapak semua, kalau kita lihat dari penelitian, aspek yang menjadi faktor-faktor penyebab tingginya tekanan darah, aspek-aspek yang menjadi penyebab tingginya kadar gula darah, aspek kekinian, kita coba bahas satu-satu. Yang pertama, aku ingat. Kenapa harus ingat? Kenapa harus tahu? Karena kita bukan hanya membersihkan air yang tergenang, tapi kita mencari kenapa air itu tergenang. Jangan sangka anak-anak muda segini hipertensi. Kemarin saya operasi, ya ketika saya operasi lihat di monitor, kata perawatnya, lihat tuh usia 19 tahun, tekanan darah sudah 140/100. Usia 19 tahun, padahal cocoknya untuk 49 tahun, untuk 59 tahun. Kan nggak matching sis. Ya, ternyata ibu bapak semua setelah dicari kenapa terjadi hipertensi pada fase dini, kenapa terjadi peningkatan kadar gula pada usia-usia muda, ternyata ada 3 penyebab penting ibu bapak semua. Dan ini ketiga ini kejadiannya terus meningkat. Yang pertama, punten ibu bapak semua, ini kajian analisis. Bisa ibu bapak kaji, mungkin nanti bisa juga lihat jurnalnya. Pertama, ada satu fenomena yang kejadiannya sekarang terus meningkat dan jumlahnya semakin banyak. Fenomena apa itu? Sedentary lifestyle. Fenomena apa? Apa itu teh? Binatang naon? Sedentary lifestyle. Itu angka kejadiannya ternyata meningkat, termasuk di Indo, termasuk di Alfa. Punten ya. Kejadiannya terus meningkat. Sedentary lifestyle. Dan ketika kejadian sedentary lifestyle ini, para ilmuwan sepakat di berbagai negara, termasuk negara Wakanda, Konoha, ya, termasuk negara-negara berkembang, ilmuwan sepakat bahwa sedentary lifestyle itu merupakan salah satu resiko yang kejadian terus meningkat untuk terjadinya diabetes dan hipertensi. Serius Pak. Jadi karena sedentary lifestyle ini kejadiannya itu meningkat ibu bapak semua, wajar kalau dampaknya penyakit hipertensi, penyakit diabetes ternyata ikut terdongkrak naik. Saya pada angka seden kayak gitu mah. Kata siapa? Coba kita terjemahkan. Sedentary lifestyle kalau dalam bahasa kita mah mager. Ya. Apa nih? Mager. Mager itu bukan bikin pager. Tapi kelakuan kita, gaya hidup kita, bener kok hilang zoomnya? Oh nggak ada ya. Tapi adalah kelakuan kita, kebiasaan kita, di mana aspek gerak itu sudah sangat minim. Coba kita perhatikan. Ketika dulunya, misalnya Kang Erik mau belanja, ya, kan dari tempat duduk kemudian berdiri, ya, berdiri, kemudian setelah berdiri, kemudian kapantau menuju pintu. Setelah menuju pintu, kemudian buka pintu, kan itu gerak. Udah buka pintu kemudian ambil motor, ya, kan helikopternya lagi dicuci, ya,
Kemudian kan ngambil motor gitu ya. Kemudian ngambil motor gerak. Setelah gerak itu menuju pasar misalnya atau menuju supermarket. Begitu nyampe supermarket, ya kan nggak nyampe ke kasir langsung pakai motor kan? Enggak kan? Parkir tempat parkiran, dari tempat parkiran jalan, dari jalan kemudian masuk ke mallnya, masuk ke pasarnya, kan keliling. Ya, Kang Erik sama istrinya belanja, beli apa? Beli sayur asem nguriling. Di sayur asem hiji, sayur asem dua, sayur asem tilu nguriling, Mang Isa berahan 300, 200 nya tekanya ngatuneh. Terus nawar-nawar, budah ngeliling 3 kali, tawaf 7 kali, baliknya ke yang pertama lagi. Ya, biasanya kan gitu kan. Keliling artinya apa? Ada gerak di sana. Ketika ke supermarket juga sama, milih-milih barang dulu. Bahkan mungkin tadi mah kan menawarkan, membandingkan harga-harga. Kemudian setelah beli masuk ke area kasir, dibayar, kemudian balik lagi ke tempat parkir, sampai rumah lagi, gerak tuh. Apa yang terjadi sekarang? Ketika pengen beli baju, ya, apa yang dilakukan? Ambil truk, pilih ke konek kopi. Ya, ketika dipilih di dia, milihnya harus jalan? Enggak. Apa yang dilakukan? Scroll atas, scroll kiri. Oke? Apakah kita harus keluar rumah? Enggak. Di mana? Duduk. Duduk di mana? Di kursi. Sambil megang HP, scroll atas, scroll bawah kayak gitu kan? Setelah itu apa yang dilakukan? Mau milih-milih? Pilih tuh variannya, kakak silahkan check out di keranjang kuning gitu kan? Setelah pilih gimana caranya? Mau bayar, apakah harus pergi ke kasir? Enggak, tinggal klik kayak gitu. Kalau nggak punya duit, ada COD dulu. Jadi berapa langkah yang tergantikan dengan 2 jari? Nah, berapa kalori yang tergantikan dengan telunjuk dan kelingking? Bukan dengan kelingking ya, dengan telunjuk dan jempol. Jadi ibu bapak semua, dok kalau gitu mas saya nggak boleh belanja online. Enggak, bukan masalah nggak bolehnya. Mengajarkan Pak Kiai, alhamdulillah terus ngisi kajian ini lah makanya. Alhamdulillah ternyata kedatangan Pak Kiai Haji Udin Sahrudin. Jadi ibu bapak semua, bukan berarti kita tidak boleh memanfaatkan teknologi. Tapi teknologi membuat konsekuensi supaya apa? Ada substitusi. Teknologi membawa konsekuensi supaya ada substitusi. Substitusi apa? Berupa hal-hal yang kurang, hal-hal yang tersita dari teknologi kita ganti. Begitu kan Pak, Bu? Jadi masalah mager, Bapak Ibu semua, itu adalah masalah yang endemi, bahkan mungkin pandemi selain Covid. Kalau Covid udah berakhir, tapi mager ternyata gajinya terus meningkat. Apakah itu ada dampaknya? Iya. Saya baca penelitian, 1 misalnya penelitian di Sydney, 2 penelitian yang dilakukan di Western University di Perth, Australia. Saya baca juga penelitian yang dilakukan di satu lagi saya lupa. Nanti saya coba lihat baca di bukunya gini. Itu semua sepakat ibu bapak semua bahwa sedentary lifestyle itu meningkatkan resiko terjadinya hipertensi, resiko terjadinya diabetes, resiko terjadinya penyakit perlemakan dalam darah. Bahkan kalau kita baca ibu bapak semua, sebuah penelitian yang dilakukan di India. India di mana tahu? India di mana? Di bioskop itu mau film. Ya, bukan di Netflix. Ada penelitian di India, ini penelitian sampelnya itu banyak, 6.000 lebih itu. Jadi begini penelitian di India itu, nggak pakai acak-acak ini ya. Gini. Jadi 6.000 orang penderita diabetes dikumpulkan, dilakukan wawancara. Di antara 6.000 itu berapa yang punya? Kalau sekarang kan beranggapan diabetes itu faktor turunan ya. Jadi kalau pas nanjak mah hilang, bukan? Jadi dapat dikatakan diabetes itu adalah faktor turunan katanya. Diabetes itu adalah penyakit bawaan katanya. Nah, kita lihat buktikan. Di India itu 6.000 orang ibu bapak semua yang menderita diabetes diwawancara satu-satu. Hari mana itu kapan diabetes itu? Tuh cenah aing mah. Orang India berenya. Ente kumaha? Nehi, enggak cenah enggak dia diabetes bapak teu cenah.
Ditelitilah 6.000 orang itu, ternyata yang terbanyak ibu bapak semua, yang terbanyak nih, bukan dari aspek faktor keturunan. Faktor turunan ibu bapak semua dari 6.000 orang itu, ya dari 6.000 orang itu enggak lebih dari 200 orang yang mempunyai riwayat hipertensi, bukan riwayat diabetes keluarga. Tapi dari 6.000 orang itu ibu bapak semua, ya 5.000 sekian jumlahnya saya lupa, risetnya nanti ada. 5.000 sekian ada satu faktor risiko terbanyak. Faktor risiko atau apa? Apa itu? Lack of exercise. Ya, faktor risiko apa itu? Apa? Ya. Faktor risiko apa itu? Lack of exercise. Malas gerak, kurang gerak, mager. Ternyata ibu bapak semua itu ternyata terbukti bahwa ketika kita berbicara diabetes bukan hanya urusan glibenclamin, bukan hanya urusan metformin, bukan hanya urusan obat, tapi ini faktor risiko terbesar. Sekali lagi, kalau kita lihat angka gula ini ibu bapak semua, bukan hanya lihat angkanya, tapi kenapa angkanya itu meningkat. Salah satu penyebabnya adalah malas gerak, lack of exercise, mager, sedentary lifestyle. Itu datanya ibu bapak semua. Pertanyaannya, ari urang gitu teh? Ari urang balanja gitu teh? Ari urang gerak olahraga seberapa jam sehari? Kalau saya bergerak misalnya untuk ke rumah sakit, untuk bisa belanja, berapa jam dalam sehari? Olahraga berapa jam dalam sehari? Pertanyaannya, apakah mager itu ada di kita? Coba jujur, jawab. Ada. Nanti dibikin di sini tuh, biar nggak jatuh. Itu mah pagar ya. Jadi ibu bapak semua, jadi salah satu solusinya kalau gitu gimana caranya adalah gerak. Nah, pada hari ini ibu bapak semua, Rasulullah SAW pada hari ini saya akan membawa salah satu hadiah oleh-oleh dari baginda Rasulullah SAW yang berupa brick walking. Apa itu? Brick walking. Apa namanya? Apa artinya itu? BRSIK. Bricks walking. Apa itu namanya? Jalan cepat. Nah, ini menarik ibu bapak semua. Salah satu hadis yang mengatakan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau melihat ketika Rasulullah SAW berjalan, maka jalannya tegap, jalannya gagah, dan beliau berjalan seolah-olah sedang menuruni bukit. Tuh, ada bukit. Kang Erik pun kan bukit itu kita kasih nama aja ya, Kang Wahyu. Bukit Bintang. Ya, jadi nanti kita camping di sana ya. Teman-teman semua, alhamdulillah ini di Eko Pesantren 3, masya Allah lihat tuh. Nggak kelihatan benernya, kelihatan nggak yang di zoom? Oh kelihatan, masya Allah tuh, masya Allah. Ya, masih nama Bukit Bintang tuh ya. Jadi kita camping ground nanti di Bukit Bintang. Ya, kita bahas dulu sedikit lagi materi. Ibu bapak semua nanti yang ingin materinya, saya sudah tulis dalam e-book ya. E-booknya itu adalah ini nih. Nih, punten ya, ada e-booknya. Oh ya. Sebentar. Masya Allah. Jadi e-booknya itu, nah ini nih. Nih, ya. Mudah-mudahan ini bisa bisa dibagikan ya teman-teman. Ini bukunya. Teman-teman. 3 hadiah canggih untuk yang anti mager. Kelihatan kan? Ya. Teman-teman yang punya e-booknya, yang mau e-booknya silakan nanti disampaikan ke call center Data Peduli. Ada yang tahu call center Data Peduli nih? Ada itu nggak Erik? Muntah apa teh ilmu? 0813 Oh ganti ya nama? Oh, gini apalkan yang mantan. Nah. Ya baik, 081120101111 itu admin saya, nggak apa-apa lah, ada yang saya ingatnya itu ya. 081120101111. Oke, baik, kita lanjut.
Apa yang Rasulullah contohkan? Selain beliau berniaga, beliau berdagang kan? Selain beliau berkuda, selain beliau apalagi kan? Beliau gulat. Kemudian beliau juga berperang. Apalagi yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita? Berapa namanya kan? Berjalan ketika ke masjid kan nggak naik bus. Ya, oke. Artinya ibu bapak semua, ketika kita lihat nih bagaimana Rasulullah SAW mempunyai kebiasaan, ya, kebiasaan untuk gerak, dan kebiasaan itu ternyata ada satu yang bisa kita tiru, yang lain bisa ditiru-tiru juga. Tapi kalau kita lihat ya data medis tentang brisk walking ini, ternyata ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap penurunan resiko hipertensi dan diabetes. Bisa diikuti Pak Kiai Edin? Oke. Jadi ibu bapak semua, kalau begitu apa hadiahnya? Nih, ada 3 hadiah ibu bapak semua. Nih, yang pertama tentang diabetes. Kalau kita diabetes ingat apa? Gula, betul. Kalau kita ingat diabetes maka ingat gula, gitu ya. Nah, saya sekarang melihat suatu perumpamaan, ya. Andai kata gula itu adalah sumber energi, tabung-tabung gas yang ada, gitu ya, maka tabung gas itu harus dikirim di jalan raya, ya. Kemudian tabung gas itu biar dipakai maka harus masuk ke dalam rumah, ya. Ketika tabung gas itu masuk ke dalam rumah, baru itu bisa dipakai. Walaupun tabung gas itu banyak berjejer di jalan raya, mungkin di rumah itu kelaparan karena nggak bisa masak. Oke ya. Jadi ibaratnya orang yang gula darahnya itu tinggi, maka di jalan rayanya itu banyak tuh sumber energi, tapi nggak bisa dipakai masak sehingga yang di dalam tetap kelaparan. Bagaimana caranya biar bisa masak? Harus masuk lewat pintu. Nah, yang masukin pintu itu, tabung gas masukin ke pintu, itulah namanya insulin. Tok punten neng, ini COD, dibuka oleh orang dari dalam. Oh iya Kang, nuhun 3 kilo. Yang ngebuka itu, ya, yang masukkan itu adalah insulin. Yang ngebuka itu, ya, yang buka itu namanya GLUT4. Namanya apa? GLUT4, GLUT4. Jadi yang masukkan itu insulin, yang ngebuka itu namanya GLUT4. Namanya apa? Oke, yang namanya GLUT4. Oke. Jadi ketika gas itu di jalan raya bisa masuk, maka itu harus ketuk pintu, dimasukkan oleh insulin, diterima oleh siapa? Oleh GLUT4 atau GLUT4. Nah, ibu bapak semua, ketika orang itu olahraga, ketika otot itu aktivitas, ketika otot itu konstruksi, maka ada sebuah aktivitas yang unik. Apa itu? Yang menjaga pintu rumah itu ngebuka pintu walaupun tidak diketok oleh insulin. Yang kedua, dengan rajinnya dia olahraga gerak, maka insulin itu akan mudah, belum diketok udah dibuka. Begitu hai belum ya belum H-nya aja udah dibuka pintunya. Saking mudahnya. Kenapa? Karena gerak. Teori mengatakan ketika olahraga, ketika orang gerak, maka sensitivitas pintu itu bisa lebih dahsyat. Kemudian GLUT4 itu keluarnya itu bisa lebih sering. Artinya ibu bapak semua, ketika orang gerak, maka di sana terjadi fenomena peningkatan kadar GLUT4 yang fungsinya memudahkan masuk glukosa itu ke dalam sel, dan di dalam sel itulah glukosa itu dijadikan sumber energi. Ketika jutaan miliaran sel itu terbuka, dimasuki oleh gula, maka kadar gula darah akan menurun. Itu Bapak Ibu semua. Hadiah pertama bagi orang yang rajin gerak. Hadiahnya apa? GLUT4. Hadiah yang kedua, Masya Allah waktunya udah habis Kang. Gimana tuh Kang? Di MGTV waktunya udah habis nih. Kalau di medsos lain mungkin kita bisa lanjut ya. Kita bahas saja pekan depan ya Kang ya. Baik, sahabat-sahabat yang di MGTV, yang di MGFM, punten waktunya ternyata telah habis, dan insya Allah nanti yang ingin bukunya ya,
yang ingin e-booknya ini insya Allah kita sampaikan, silakan kontak saja ke 0811 20101111. Berapa nih? 0811 20 10 111. Oke ya? 0811 20 10 111. Oke. Teman-teman yang di MKFM, MKTV, mudah-mudahan kajian ini bisa memberikan manfaat. Terima kasih teman-teman dakwah digital, mudah-mudahan diberikan keberkahan atas ilmu yang Allah turunkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun ya, hatur nuhun. Baik, kita lanjut teman-teman semua. Itu tentang blood fall. Hadiahnya ada 3 loh yang Allah titipkan kepada kita. Satu, apa tadi hadiahnya? Blood fall itu apa? Juru kunci. Problemnya orang yang darahnya itu kebanyakan gula, bukan berarti gulanya itu berlebihan dan dia itu happy, bukan. Gulanya itu berlebihan tapi dia kelaparan. Makanya orang yang mempunyai diabetes, walaupun gula darahnya tinggi, tetap dia pengen ngemil, tetap dia merasa lapar. Kenapa? Karena di dalam sel mah tetap kelaparan. Di jalan raya banyak gas bergelimpangan, banyak gas saluran kemana-mana, gas biru kilo, gas melon, gas selain gas melon gas apa lagi? Gas melon, gas nangka, macam-macam gas banyak dirinya karena banyak yang buang gas. Ya. Banyak di jalan raya, tapi nggak bisa masuk rumah kelaparan. Jadi ketika misalnya di rumah itu, punten ibu bapak semua, ya. Di rumah itu misalnya kelaparan, Kang Odang mau ngebedain antaranya iPhone sama Samsung. Lihat deh. Kayak di sini Kang Odang. Lihat, kadik lihat. Kadik Kang Odang tinggal itu. Nih, lihat antara Samsung. Kadik Kang Odang tuh. Ya, punten teman-teman, ini intermezzo sedikit ya. Biar Kang Odang. Kang Odang itu bagian tim IT kita lihat. Lihat tuh. Ini kamera tuh. Tuh, itu Samsung tuh. Ya. Ini Ipong. Ya. Oh, bagusan ini. Baik. Jadi Ibu Bapak semua, ketika di rumah itu tidak ada sumber energi, maka akan kelaparan. Ketika kelaparan, maka akan ngirim sinyal kemana? Urang lapar ya, dahar lagi, gula darah makin naik, makan lagi, sirup lagi, es lagi, gula darah makin naik. Problemnya bukan di persediaan darahnya, tapi gula darah itu tidak masuk ke dalam sel. Kenapa nggak masuk? Nggak ada yang ngetok pintunya, nggak ada yang bukain pintunya. Nah, dengan adanya gerak, ternyata ini bisa menjadikan penunggu pintu ini lebih agresif untuk buka pintu, dan pintu itu akan lebih sensitif untuk membuka. Baru Bu langsung buka pintu. Tadinya harus tok ma, tok Bu, tok ini, iya gas. Itu namanya sensitivitas reseptor insulin. Bahasa medisnya mah begitu. Karena mau dibahasakan dia kan tengah arti berenang. Kiai Udin ngerti. Ya, dulu kan kiai tapi dari Fakultas Kedokteran. Universitas apa? Ya. Jadi Ibu Bapak semua, dengan gerak ternyata bisa menjadikan sensitivitas insulin, pintu itu gampang kebuka. Dengan gerak ternyata bisa menjadikan refleks dari penjaga pintu itu lebih mudah untuk membuka pintu. Itulah dampaknya ketika gerak. Gerak semacam apa? Macam-macam. Di antaranya adalah yang kita akan rencanakan menyebagai habit kita adalah brisk walking. Apa itu brisk walking? Jalan cepat. Andai kata misalnya jalan dari bawah ini ke atas itu misalnya 500 meter, maka 100 meternya jalan cepat. Ternyata ini juga Kak Haji. Kalau kita lagi ibadah syai, kan ada tuh ketika neon hijau jalan, kemudiannya ketika kita lewat lampu hijau, kemudian kita jalannya lebih cepat. Mungkin itu salah satu. Nah, kalau ini cocokologi, ini nggak ada dasar ilmiahnya. Tapi ternyata Ibu Bapak semua dengan brisk walking, ini penelitian Ibu Bapak semua, silakan baca di bukunya. Ini bisa menjadikan salah satu penyebab munculnya blood fall. Munculnya apa? Blood obat.
lain hiji lawan hiji gelutna, tapi opat. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara masalah hipertensi, ketika kita berbicara masalah diabetes, ternyata aspek gerak merupakan salah satu solusi bagaimana caranya mencegah terjadinya peningkatan tekanan darah, peningkatan kadar gula darah. Jadi ketika kita lihat ada air yang tergenang di lantai, bukan hanya kita membersihkan air yang tergenang di lantainya, pertanyaannya kenapa sampai ada genangan air di lantai? Salah satu penyebab genangan air di lantai adalah mager, sedentary lifestyle, kurang gerak. Jadi ketika hanya kita berbicara urusan gula darah, menurunkan angkanya ibarat kita ngepel. Gula darah naik dipel deui, tekanan darah naik dipel deui, atuh moal beres-beres. Itulah penyebabnya Ibu Bapak semua, salah satu penyebabnya kenapa penyakit-penyakit kronis ini gak mungkin hanya selesai dengan obat. Gak mungkin tekanan darah itu selesai dengan amlodipin, dengan captopril. Gak mungkin hipertensi itu selesai dengan obat-obatan diuretik. Gak mungkin penyakit gula darah itu hanya selesai dengan glibenclamid, dengan metformin. Gak mungkin Ibu Bapak semua. Ibarat mobil sedang mogok, kita perlu derek. Tetapi tatkala derek itu kita akan gunakan terus menerus, itulah derek yang membersamai. Itulah yang disebut dengan makan obat sebagai cemilan. Mau nih cemilan tiap hari, ada 12 obat gitu ya. Bukan gak boleh, tapi itu adalah alat bantu darurat. Tidak digunakan untuk selamanya. Salah satu solusinya adalah dengan gerak. Nah, mudah-mudahan Ibu Bapak semua nanti dibahas di buku itu ya, Bu. Mudah-mudahan bisa bisa baca. Di buku 3 apa Kang judulnya? 3 hadiah canggih bagi mereka yang anti mager. Terima kasih sahabat-sahabat para TikTokers. Sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan diberikan kemudahan, insya Allah bukunya silahkan baca nanti ya. Di 3 hadiah canggih bagi yang anti mager. Terima kasih teman-teman ada di TikTok ya. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum.